Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Rangga Almahendra, STMM, selaku dosen pembimbing dan segenap dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Henrikus Ezra Rahadi, mahasiswa Master of Business Administration, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, dari konsentrasi Strategic Management. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil temuan saya dalam bentuk tesis dengan judul Analisis Strategi Aliansi dalam Membangun Keunggulan Bersaing yang dilakukan dengan studi pada media olahraga XYZ. Tesis ini akan dibagi menjadi 5 bab. Bab 1 adalah pendahuluan, bab kedua adalah landasan teori, bab ketiga metode penelitian, dan bab keempat hasil analisis, serta bab kelima adalah simpulan. Penelitian ini dilatar belakangi dari 3 hal. Yang pertama adalah cara masyarakat menggunakan internet, kemudian kecenderungan masyarakat mencari informasi dengan media daring, yang kemudian menyebabkan media daring harus melakukan terobosan, yang salah satunya dilakukan oleh media olahraga XYZ sebagai media daring baru dengan penerapan strategi aliansi. Namun demikian, penerapan strategi aliansi yang dilakukan oleh media olahraga XYZ kemudian membuat beberapa masalah, yaitu kebutuhan penggunaan strategi aliansi dilakukan oleh media olahraga XYZ untuk meningkatkan kesadaran konsumen dan pendapatan non-iklan sebagai media baru. Kemudian, media olahraga XYZ juga mencari cara memunculkan nilai tambah dari perusahaan. Hal ini kemudian memicu 3 pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah faktor sukses kunci strategi aliansi yang dilakukan oleh media olahraga XYZ? Kedua, apakah strategi aliansi yang diterapkan media olahraga XYZ sudah sesuai dengan mitra jika dilihat dari 2 perspektif kesesuaian generik? Kemudian yang ketiga, apa opsi strategi yang dapat diambil oleh perusahaan berdasarkan penerapan strategi aliansi untuk menambahkan nilai dari perusahaan? 3 pertanyaan penelitian tersebut kemudian dijawab dengan tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor sukses kunci dari strategi aliansi yang dilakukan oleh media olahraga XYZ. 2. Mengidentifikasi kesesuaian strategi aliansi yang diterapkan media olahraga XYZ dengan mitra aliansi. 3. Mengidentifikasi opsi strategi yang dapat diambil oleh perusahaan berdasarkan penerapan strategi aliansi untuk menambahkan nilai. Penelitian ini menggunakan beberapa teori. Yang pertama, teori mengenai strategi aliansi. Kedua, faktor sukses kunci, yang kemudian dianalisis menggunakan 4 teori turunan. Yang pertama, rantai nilai, 5 kekuatan Porter, analisis SWOT dan faktor sukses kunci. Kemudian kesesuaian aliansi, yang menganalisis kesesuaian strategi aliansi yang ditinjau dari 2 perspektif. Yang pertama adalah kesesuaian strategik dan kesesuaian organisasional. Yang ketiga adalah analisis mengenai penambahan nilai dari perusahaan dengan menggunakan teori analisis pertumbuhan dan diversifikasi yang dikemukakan oleh Chandler yang dikutip dari buku Hicks and Maslow. Dalam bab 3 atau metode penelitian, tertulis bahwa desain penelitian dari penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kemudian metode pengumpulan data dilakukan meliputi 2 data. Yang pertama data primer yang didapat dari kuesioner skala Likert atau 1-5 dengan 9 narasumber dari internal dan eksternal perusahaan. Kemudian data sekunder yang didapat dari lembaga penyedia data yaitu PT Pevindo dan katadata.co.id. Kemudian instrumen penelitian yaitu dengan wawancara dengan memberikan kuesioner baik penilaian dan jawaban tertulis kepada manajemen puncak dari internal media olahraga XYZ dan industri media. Selanjutnya, metode analisis data dilakukan menggunakan analisis nilai rantai Porter, analisis 5 kekuatan Porter, dan analisis SWOT, yang kemudian dilakukan pembobotan IFAS dan EFAS untuk mengetahui posisi strategis perusahaan dan disajikan dalam bentuk grafik. Kemudian, untuk menganalisis faktor sukses kunci, analisis kesesuaian, dan analisis potensi diversifikasi, peneliti menggunakan nilai rata-rata untuk setiap faktor yang kemudian digunakan untuk menyimpulkan hasil penelitian. Dari hasil penelitian, didapat bahwa posisi strategis industri media berada pada satu posisi agresif atau kuadran 1, yang kemudian diterjemahkan
sebagai saat bagi perusahaan untuk membuat kebijakan agar mendukung pertumbuhan perusahaan yang agresif. Kemudian, dari analisis faktor sukses kunci, ada 11 faktor sukses kunci yang didapat. Yang pertama adalah kesadaran merek, kemudian pendirian media baru yang cenderung mudah, ketiga, pertumbuhan pembaca, aliansi dengan mitra, pertumbuhan pasar, kompetensi antar media, content management system atau CMS, dan variasi produk, serta reputasi dan rekam jejak manajemen. Dari faktor sukses kunci didapatkan bahwa kesadaran merek, pendapatan dari iklan dan luar iklan, dan pertumbuhan pembaca merupakan faktor sukses kunci dari strategi aliansi yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian, dari analisis kesesuaian strategik, didapat ada dua faktor, yaitu perusahaan menganggap mitra sebagai bagian penting dari aliansi, dan juga kecocokan antara perusahaan dengan mitra aliansi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesesuaian strategik dari media olahraga XYZ dengan mitra berada dalam posisi yang bagus dengan beberapa faktor mendapat skor sangat atraktif atau mencapai 5,0. Dengan dua faktor mencapai skor yang seimbang, yaitu perusahaan menganggap mitra sebagai bagian penting dari strategi aliansi dan juga kecocokan antara perusahaan dengan mitra aliansi. Kemudian, dari analisis kesesuaian organisasional, ada 4 macam faktor yang skornya cukup tinggi. Yang pertama adalah perusahaan dan mitra cukup fleksibel ketika melakukan aliansi. Kemudian adanya aliansi memengaruhi budaya organisasi. Kemudian ada rasa saling percaya antara perusahaan dan mitra aliansi. Kemudian perusahaan dan mitra aliansi memiliki budaya organisasi yang sesuai. Skor ini menunjukkan bahwa dari kesesuaian organisasional media olahraga XYZ dengan mitra, ada rasa percaya atau trust yang cukup tinggi dengan skor yang nyaris seimbang di 4,33 dan 5,0. Dan ada juga pengaruh dari aliansi yang dilakukan oleh media olahraga XYZ dengan mitra dengan menunjukkan skor di 4,67 dan 4,0. Kemudian, dari analisis pertumbuhan dan diversifikasi yang dilakukan, dari jangkauan produk, ada produk baru yang sangat mungkin muncul dari perusahaan, yaitu agensi periklanan. Produk baru ini sudah disebutkan oleh eksekutif puncak dari media olahraga XYZ dalam wawancara awal. Kemudian di jangkauan pasar, ada pasar baru yang didapat dari selain industri yang berkaitan dengan media olahraga XYZ seperti media, olahraga, periklanan, otomotif, dan masyarakat secara umum. Pelajar dan mahasiswa memang merupakan bagian dari masyarakat umum, akan tetapi mereka memiliki pasar khusus yang bisa dirambah oleh media olahraga XYZ. Kemudian dari analisis pertumbuhan dan diversifikasi pada jangkauan geografis, DKI Jakarta dan Jawa Barat menjadi yang tertinggi, wilayah dengan jangkauan geografis tertinggi dari media olahraga XYZ. Kemudian, karena salah satu mitra aliansi dari media olahraga XYZ adalah salah satu negara di Asia Timur, yaitu Jepang, maka perusahaan bisa saja melakukan ekspansi atau pelebaran pasar di Asia dengan menggandeng beberapa negara Asia Timur seperti Korea Selatan dan Cina yang memiliki tradisi olahraga yang bagus, terutama dalam olahraga bulu tangkis dan juga sepak bola. Pasar di Korea Selatan juga dipengaruhi dengan datangnya beberapa pemain dari Indonesia dan juga pelatih timnas Indonesia yang berasal dari Korea Selatan, sehingga media olahraga XYZ bisa dikenal di Korea Selatan. Kemudian dari kompetensi unik, ada kompetensi unik yang baru yang didapatkan untuk menambahkan nilai dari perusahaan, yaitu kesadaran merek dan lini pendapatan di luar iklan yang melengkapi beberapa kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh perusahaan media. Yang pertama adalah sumber daya manusia yang kompeten, terutama menguasai industri media dan juga jurnalistik. Kemudian sinergi antar divisi yang kemudian menyebabkan kompetensi perusahaan menjadi meningkat. Dari penelitian yang dilakukan, didapatkan simpulan yang pertama, faktor sukses kunci media olahraga XYZ adalah kesadaran merek, pendapatan dari iklan dan luar iklan, dan pertumbuhan pembaca. Kemudian,
Di pertanyaan penelitian yang kedua, didapatkan bahwa media olahraga XYZ dan mitra memiliki tingkat kesesuaian yang mencapai skor yang bagus atau 4,0 ke atas. Dengan beberapa faktor mencapai skor sangat bagus atau 5 untuk kesesuaian strategik. Sementara untuk kesesuaian organisasional mencapai skor yang bagus atau 4,0 hingga sangat bagus atau 5,0 untuk faktor yang berhubungan dengan fleksibilitas, pengaruh budaya organisasi, rasa saling percaya atau trust, dan realisasi tujuan ketika melakukan aliansi. Sementara untuk faktor konflik, skor cenderung rendah dari sisi perusahaan induk atau media olahraga XYZ. Kemudian, opsi strategi untuk media olahraga XYZ, yang pertama adalah diversifikasi dengan melihat jangkauan produk baru berupa agensi periklanan. Kemudian, opsi strategi lain yaitu ekspansi yang dilakukan dengan membawa produk media olahraga XYZ ke Korea Selatan sebagai wilayah pasar yang baru. Kemudian dari simpulan di atas didapatkan implikasi dan saran. Yang pertama, secara teoretis dan praktis, hasil penelitian ini berdampak pada perusahaan untuk terus melakukan pengembangan perusahaan, terutama dari segi produk, melakukan penetrasi pasar, dan melakukan diversifikasi, sesuai dengan teori dan alat analisis yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, skor kesesuaian yang tinggi dapat dijadikan acuan ketika mencari mitra-mitra baru ke depan. Kemudian dari simpulan dari penelitian ini, perusahaan masih bisa berkembang dengan lebih baik, mengingat posisinya yang masih dalam taraf agresif. Perusahaan bisa terus menjaga aliansi yang dilakukan dengan mitra, sehingga bisa terus mendapatkan keuntungan dan tujuan perusahaan. Juga dapat mengembangkan lini bisnis ke ranah yang lebih luas, dan mengembangkan unit usaha yang baru selain bisnis dalam industri media. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian pemaparan dari saya. Saran dan kritik dari para penguji sangat dibutuhkan oleh peneliti untuk menyempurnakan penelitian ini. Atas perhatian Bapak dan Ibu penguji, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.